lebih dari hidup, kemudahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, kemudahan-Mu lebih dari hidup, kemudahan-Mu lebih dari hidup, kemudahan-Mu lebih dari hidup. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Engkau baik Bapa, sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh ada. Ini semua hanya karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Ini kesempatan yang Bapa berikan bagi kami, untuk kami boleh lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan di atas segalanya. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk menaikkan penyembahan kami kepadamu, karena Engkau layak terima segala penyembahan kami. Engkau layak terima segala yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih, lawat kami dimanapun kami berada. Lawat kami dengan hadirat Tuhan, karena kami percaya hadirat Tuhan yang memuaskan kami, hadirat Tuhan yang menyembuhkan kami, hadirat Tuhan yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan pujian sembah syukur kita kepada Bapa yang baik, karena Dia layak terima segala yang terbaik. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya.
katakan sama-sama, Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Yesus, kami puja. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, penuhi segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus yang baik. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Segala pujian bagi-Mu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Engkau baik Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, sembah Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Engkau hadir, amin. Haleluya, mari sembah Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan.
Mari ucapkan syukur dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari katakan terima kasih buat pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Katakan terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami. Engkau yang mengerti saat ini hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya selama masih ada Tuhan dalam hidup kami, semuanya menjadi baik bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang sanggup untuk menegakkan kepala kami. Engkau yang sanggup menguatkan lutut kami yang mulai goyah Tuhan. Engkau yang sanggup memberi kekuatan bagi kami yang mengalami ketakutan saat ini Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan kami ketika kami sakit saat ini. Haleluya, karena kami percaya kemenangan itu ada di pihak kami. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut. Mari pujikan pujian ini Bapak Ibu. Sebab Kau besertaku, kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan kami. Haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, katakan bersama-sama dengan iman. Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan Yesus memegang tangan kami. Yesus memegangku. Kami percaya Tuhan, dengan tangan kanan-Mu Yesus memberiku kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan pasti ada bagi kami. Yesus memegangku. Ini tangan-tangan kami.
pujian ini benar-benar memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin ada saat ini di antara Bapak Ibu yang mulai takut, mulai lemah iman, mulai bimbang dengan pertolongan Tuhan. Mari percaya bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kita. Masih ada Allah yang besar yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Mari berdoa Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, masing-masing saya ajak untuk kita berdoa. Katakan, ini aku Tuhan. Aku mengangkat tanganku, tanda kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, Engkau yang tahu setiap air mata kami yang tertumpah Tuhan. Engkau tahu jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami kedukaan, yang merasa tidak mampu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup membuka jalan-jalan kami. Engkau yang sanggup membuat jalan-jalan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tangan kami terangkat, tanda kami tidak mampu, dan kami mau berserah penuh hanya kepadamu, Allah yang hidup, Allah pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak. Ini kami Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu Tuhan. Yesus memegangku, ini tangan kami, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Yesus memegangku dalam nama Yesus, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Yesus memegangku, amin, dalam nama Yesus, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku dalam nama Tuhan Yesus. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah seperti iman kami Tuhan, dan memperluas
menyertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biar ini boleh menjadi iman percaya kami, Tuhan. Seperti doa Yabes kepadamu, demikian juga permohonan kami pada pagi hari ini. Mari Engkau menyertai kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami mendahulukan Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami. Kami percaya Engkau juga yang sanggup membuka jalan-jalan dalam kehidupan kami. Engkau yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu. Biar hikmat surga turun atas hamba-Mu, dan urapan-Mu juga atas kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom. Mazmur 100 ayat 3 berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Puji Tuhan. Mazmur 100 ini adalah mazmur ibadah, di mana Daud memuji, mengajak kita untuk senantiasa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Allah pencipta kita yang besar, dahsyat, ajaib, dan layak dipuji serta disembah oleh kita sebagai ciptaannya. Namun, saudaraku, Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita, domba-dombanya. Seperti lagu yang kita nyanyikan, Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik, dan kita adalah kawanan domba gembalanya. Lalu, sebagai gembala yang baik, apa dilakukan Tuhan kepada kita, domba-dombanya Tuhan? Mari kita belajar dari mulai ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan menyatakan kebaikan dan kesetiaannya kepada kita, asalkan kita menjadi domba-domba yang baik dan penurut. Maka Tuhan akan memelihara segala kebutuhan kita, seperti di Mazmur 23 ayat 1-3. Melindungi kita dari mara bahaya, Mazmur 23 ayat 4. Menyembuhkan kita dari sakit penyakit, Yeskiel 34 ayat 15-16, yang berkata,
Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wow, dahsyat bukan? Dia Allah yang baik. Dia pencipta yang baik. Dan dia juga adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus gembala kita yang baik. Jika kita sakit, Tuhan Yesus siap menyembuhkan, membalutnya. Jika kita membutuhkan keperluan, Dia siap mencukupi kebutuhan kita. Asal kita menuruti firman Tuhan, menuruti gembala kita. Dan ketika kita ada mara bahaya, ada orang yang menyakiti kita, ada orang berusaha untuk mencelakai kita, ingat, Tuhan Yesus gembala yang baik. Ketika kita berseru, Dia akan melindungi kita dan meliputi kita. Gembala yang baik, Tuhan Yesus siap menolong kita. Amin. Maka itu Tuhan akan memberikan kasih setianya, kebaikannya kepada kita sebagai domba-dombanya. Asalkan kita menjadi domba yang baik, yang menurut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Sebagai Tuhan gembala yang baik, Tuhan menyatakan kesetiaannya, menunjukkan kasih setia, menunjukkan kebaikan kepada kita. Ketika kita lemah, kita sakit, Tuhan siap sembuhkan. Ketika kita memerlukan sesuatu, keperluan, Dia siap menyediakan. Dan ketika kita ada dalam bahaya, Dia siap melindungi, meluputkan kita. Karena Tuhan Yesus ada gembala yang baik. Puji Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, ketika Tuhan gembala kita yang baik, dan kita menjadi domba-domba yang menurut kepada gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang Tuhan lakukan? Yang kedua, Tuhan akan melakukan kepada kita sebagai domba-domba yang baik. Tuhan akan menjamin kehidupan keturunan kita yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Sekali lagi, yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan sebagai gembala yang baik bagi kita, ialah Tuhan akan menjamin kehidupan keturunan kita yang hidup takut akan Tuhan. Ulangan 4 ayat 40 berkata, berpeganglah pada ketetapan dan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Wow, bukan hanya kita sebagai orang tua yang Tuhan siap menolong kita, tetapi keturunan kita pun, asal dia mengikuti jejak teladan iman yang kita beritahukan, kita sampaikan, dan dia takut akan Tuhan seperti yang kita kerjakan, maka berkat Tuhan pun akan turun bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, karena Dia gembala yang baik. Ingat Bapak Ibu, dalam WPDA di Perjanjian Lama yang lalu-lalu, kita belajar dari kitab Ulangan, atau kita belajar dari kitab Yosua. Maka di situ Yosua dan Musa berulang-ulang mengingatkan kepada umat Israel sebagai kawanan domba Allah, agar mereka hidup taat dan senantiasa berpegang pada perintah Tuhan. Maka sebagai gembala yang baik, Tuhan berjanji akan memberkati kita dan seluruh keturunan kita. Wow, amin. Berulang-ulang kali Musa dan Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk takut hidup akan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan. Maka Tuhan gembala yang baik bukan hanya memberkati umat Israel, tapi keturunan umat Israel pun akan diberkati Tuhan. Seperti kita sekarang keturunan umat Israel secara rohani, Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati. Asalkan kita menjadi domba yang taat dan penurut terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Contohnya apa sih? Taat domba sebagai domba yang taat pada Tuhan. Contoh kegiatan kehidupan rohani kita yang takut akan Tuhan sebagai domba yang taat kepada gembalanya, yaitu kegiatannya adalah rajin ibadah. Amin. Mau tidak mau, suka tidak suka. Walaupun kita hanya tidak bisa bertatap muka beribadah di tempat secara di rumah Tuhan di gereja, tapi puji Tuhan, gereja menyediakan tempat untuk kita bertumbuh rohaninya, yaitu tetap kita bisa beribadah di rumah dengan ada YouTube live streaming. Baik ada di doa pagi
ada di doa malam, maupun ada di ibadah minggu. Jadi kebutuhan rohani kita tetap akan bertumbuh asal kita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah tersebut. Tuhan akan menolong kita. Amin. Contohnya juga, kita bisa melayani. Walaupun kita terbatasi, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ada orang yang sedang terdampak akibat terpapar pandemik COVID-19. Mereka yang sakit, puji Tuhan, kita bisa menolong mereka. Mungkin tidak bisa bertatap muka menolong, tetapi ketika Tuhan memberkati kita melalui keuangan kita, kita membantu mereka. Contohnya dilakukan gereja, kita membantu gereja, dan gereja kita membantu jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan. Seperti kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan GSJ peduli kepada jemaat-jemaatnya. GSJ Ebenezer yang peduli kepada orang yang membutuhkannya. Puji Tuhan, itu ada salah satu kegiatan. Ketika kita belajar untuk melayani Tuhan, kita tidak bisa secara langsung berhadapan dengan orang, tetapi keuangan kita bisa membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang di isoman dapat mendapatkan paket sembako. Mereka yang di isoman yang membutuhkan obat dapat paket obat. Karena apa? Karena kita siap melayani Tuhan melalui keuangan kita, peduli kepada orang lain, dan disalurkan sebagai gereja kita Sidang Jemaat Allah Ebenezer sebagai fasilitasnya, sehingga mereka jemaat kita bisa kita tolong karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Secara rohani, secara jasmani, kalau kita aktif, maka percayalah apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Gembala yang baik akan siap menolong kita sebagai domba-domba yang baik, yang taat, yang mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Sehingga Tuhan akan tolong orang yang sebagai domba yang baik dan yang bukan domba dari Tuhan Yesus. Keturunannya akan beda. Kita sebagai domba yang baik akan ditolong Tuhan. Hidup kita dan juga anak cucu kita pasti Tuhan akan tolong. Begitu dengan sebaliknya. Jika orang yang tidak peduli kepada Tuhan, tidak hidup yang mengandalkan Tuhan, tidak menjadi domba yang baik kepada Tuhan, maka hidupnya dan keturunannya pasti akan hancur. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah ketika orang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan sendiri, dia akan hancur. Contohnya Bapak Ibu, mari kita lihat contoh keturunan domba Allah yang diberkati Tuhan. Domba-domba Allah yang taat dan penurut pada Tuhan, hidupnya diberkati dan keturunan diberkati. Ada contoh dua keluarga yang bernama Jonathan Edwards, seorang keluarga yang mengasihi Tuhan. Ini rupanya disurvei. Keluarga ini bersahabat dengan John Max, dua orang sahabat. Yang satu hidupnya takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, Jonathan Edwards, dan yang satu lagi sahabatnya bersama Max Juice yang tidak peduli terhadap Tuhan. Mereka hidup bersama, tetapi kita lihat perbedaannya setelah ada orang mensurveinya sampai 300 tahun. Dan apa yang terjadi? Perbedaan. Orang yang takut akan Tuhan sebagai domba-domba yang baik, yang dipimpin oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, hidupnya diberkati dan keturunannya diberkati, yaitu keluarga Jonathan Edwards. Keturunannya itu 3 orang sebagai gubernur dan negara bagian, 30 orang sebagai hakim, 100 orang menjadi pengacara, 1 orang menjadi dekan sebuah sekolah tinggi hukum terkenal, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 100 orang menjadi misionaris dan pengkhotbah, 80 orang bekerja di berbagai kantor pemerintahan dan departemen keuangan di Amerika, dan seorang lagi menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Wow, keluarga Jonathan Edwards setelah 300 tahun bukan hidupnya saja diberkati, tetapi keturunannya menjadi berkat karena dia orang yang mengandalkan Tuhan. Sahabatnya yang tidak kenal Tuhan, tidak peduli terhadap Tuhan, tidak takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Disurvei selama 300 tahun. Keturunannya Max Jukes ya. Apa yang terjadi selama 300 tahun?
yang terjadi adalah keturunannya Mekjus, domba yang tidak takut akan Tuhan, tidak peduli Tuhan. 300-nya keturunannya mati sebagai pengemis. 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya pembunuh, 100 orang menjadi pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya menjadi perempuan pelacur. Keturunan Mekjus menyebabkan pemerintah Amerika Serikat rugi miliaran dolar pada abad ke-19. Wow, perbedaan antara keluarga Jonathan Edwards yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga hidupnya diberkati sebagai domba Allah. Bahkan keturunannya Jonathan Edwards diberkati selama 3 tahun, menjadi berkat bagi negara Amerika Serikat. Sebaiknya bagi Mekjus yang tidak takut akan Tuhan, tidak peduli pada Tuhan, hidupnya hancur, dan keturunannya selama 300 tahun juga hancur. Lihat, itulah perbedaannya. Kalau kita mempunyai gembala yang baik, dan kita mau jadi domba yang baik, mau dituntun Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Saya mau akhiri dengan satu kesaksian kaum muda yang di GSJ Bukit Horeb. Bercerita kepada istri saya, dia berkata sekitar 5 tahun yang lalu. Pemuda ini mempunyai papa mama dan 3 keluarga. Papanya melayani Tuhan di GSJ Bukit Horeb sebagai apa? Antar jemput jemaat. Dia hanya itu yang dia lakukan untuk melayani Tuhan sebagai terima kasih sepanjang hidupnya Tuhan sudah tolong. Dia tidak punya kelebihan apa untuk melayani, hanya keahliannya yaitu bisa bawa mobil, dan dia bersedia mengantar dan menjemput jemaat untuk bisa beribadah di gereja. Lalu ibunya seorang pendoa syafaat dan penerima tamu. Itu saja yang dilakukan. Dia keluarga yang takut Tuhan. Lalu 3 anaknya. Yang pertama cowok yang sudah punya berkeluarga. Yang kedua wanita juga berkeluarga tapi sudah pindah pelayanan di Sumatera. Dan yang terakhir kaum wanita teman saya ini, istri saya ini, GSJ di Bukit Horeb, masih lajang, belum menikah. Satu ketika apa yang terjadi? Anaknya yang pertama dari bapak ibu yang mengasihi Tuhan ini, yaitu berbuat yang tidak menyenangkan. Dia main berjudi. Akibat judinya, dia ambil sertifikat rumahnya dan digadaikan ke bank. Apa yang terjadi? Karena sudah lama beberapa bulan tidak sanggup bayar, pihak bank datang ke rumahnya dan siap menyita keluarga orang yang takut akan Tuhan ini. Suruh pindah dan keluar. Kalau 1 bulan terakhir dia tidak dibayar, rumahnya akan dijual dan uangnya akan dikembalikan ke bank. Dan dia kan tidak punya apa-apa. Sedihlah bapak ibunya dan saudara-saudara ini akibat anak pertama yang durhaka, tidak berbuat jahat kepada keluarganya. Sedih. Akhirnya pertama apa yang terjadi? Ibunya stres karena mikirin bahwa dia akan keluar dari rumah ini. Kan akibat anaknya yang berjudi dan menggadaikan surat rumah tanah, rumah yang sudah dibelinya. Meninggal karena terlalu banyak berpikir. Dan kedua, nggak lama berapa bulan kemudian, sang suami juga ikut stres dan sedih. Dan apa yang terjadi? Dia pun meninggal. Lalu anak yang kedua yang di Sumatera, dia hanya mendengar dan menangis, hanya berdoa, tidak bisa apa yang dilakukan. Tinggal anak yang ketiga yang terakhir ini, dia katakan, papa mamaku meninggal, aku sendiri belum menikah, dan aku akan keluar dari rumah ini karena rumah ini sudah digadaikan dan akan dijual oleh bank. Dia hanya menangis dan berdoa. Tapi dia ingat dengan lagu ini, Tuhan adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kekeraman, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Dia hanya berdoa dan berdoa. Dan tiba pada hari hanya ketika bank datang ke rumah ini untuk segera menyita, apa yang terjadi? Tuhan memberikan berkat. Lalu di mana keluarga ini beribadah di GSJ Bukit Horeb, gembalanya datang dan berkata, aku sudah membayar hutang lunasmu, keluarga ini, dan sertifikatnya yang sudah disita bank dikembalikan dan dikasih kepada anak perempuan ini. Simpan ini baik-baik. Ini karena apa? Karena engkau, papa mamamu, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan.
Dan Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan gerakkan kami untuk menolong engkau. Sekarang kau bebas dari hutang piutang di bank. Dan sudah rumah ini kami berikan padamu. Wow, betapa sukacitanya. Anak yang tidak menyangka. Hasil iman orang tuanya yang melayani Tuhan. Dipelihara, ditolong. Dan ketika dia tetap melayani juga Tuhan. Meskipun dalam keadaan ditinggal kedua orang tuanya. Dan rumahnya mau disita, tapi dia tetap berdoa dan melayani Tuhan sebagai densel di gereja. Dan seorang pelayan singa di gereja. Ternyata Tuhan gembala yang baik, menolongnya, domba-domba yang mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai domba yang baik, ingat, gembala yang baik tidak akan pernah kekurangan kita. Tuhan akan tolong. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi ketika kami berkata, Tuhan tolonglah kami sebagai domba-dombamu, aku percaya di situlah tangan Tuhan yang berkuasa ajaib menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dan berkati Lucy dan jemaat Allah Ebenezer yang saat pagi hari ini beribadah, berdoa dan mengangkat tangan dan berkata, Tuhan tolonglah kami sebagai domba-domba daripada Tuhan Yesus, sebagai domba dari gereja Lucy dan jemaat Allah Ebenezer. Aku percaya Tuhan akan tolong. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika Bapak Ibu pada pagi hari ini ada pergumulan, angkatlah imanmu dan berkata, Tuhan tolonglah kami sebagai domba-dombamu. Disitulah gembala yang baik Tuhan Yesus akan siap menolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai imanmu. Apapun terjadi, katakan, Tuhan, aku domba, tolong aku. Dan Engkau adalah gembalaku yang baik, tolong aku. Di situ Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan dahsyat akan menolong Bapak Ibu, saudara dan saya. Firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun pergumulan yang sakit penyakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Apapun engkau bergumul dalam pekerjaan, ekonomi, usaha, dalam nama Yesus jadilah sesuai imanmu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami berdoa, Tuhan bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan pemulihan dari segi kesehatan. Mereka, pemerintah yang sudah berusaha untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia, berkati dalam nama Yesus. Tuhan tolong agar dari Sabang sampai Merauke, mereka sama belum merasakan pertolongan Tuhan, tetap mendapatkan vaksinasi sehingga mereka boleh hidup kembali sehat dan kembali beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Dan dalam segi ekonomi, kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus, berkati bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan tolong, sehingga ekonomi boleh pulih kembali dan setiap orang boleh kembali memuliakan Tuhan dan kami bisa bebas beribadah dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau Tuhan, urapi, berikan hikmat di dalam memimpin bangsa negara Indonesia. Kebijakan-kebijakannya menjadi berkat bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan keadilan boleh terjadi menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, beserta wakil dan para menterinya, agar mereka bekerja dengan giat dan bertanggung jawab, sehingga pekerjaannya, kebijakan menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Juga setiap kepala-kepala daerah Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT, berkati mereka menjadi kepala-kepala daerah yang baik bagi masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Yang kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja di Indonesia, di dunia, dan khususnya gereja Sidang Jemaat Allah di Ebenezer, Surabaya ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya gereja kami akan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar Surabaya, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kami berdoa setiap kegiatan-kegiatannya Tuhan, baik ibadah raya, doa malam, doa pagi, secara online, kami berdoa berkati, menjadi berkat bagi setiap orang yang beribadah secara langsung live streaming, menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kegiatan-kegiatan apapun yang Tuhan berkati gereja Sidang Jemaat Ebenezer. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan. Berkati beliau, urapi dalam pelayanannya, berikan hikmat di dalam pengembalaannya, sehingga setiap sidang jemaatnya akan merasakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istri dan ketiga putrinya, juga 12 majelis gereja kami GSJ Ebenezer. Berkati mereka Tuhan dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan usaha, terlebih dalam pelayanannya di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Berkati keluarga pastoral yang bekerja di rumah Tuhan, berkati, dan seluruh badan pengurus harian yang ada di komisi-komisi, yang ada di satelit-satelit, yang ada di host family. Berkati mereka Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan usaha mereka, terbitan yang mereka lakukan di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, agar mereka melihat kami sebagai domba yang baik akan diberkati, dituntun oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur karena kami punya Allah yang baik seperti Engkau, dan punya gembala yang baik. Tuhan Yesus Kristus menjadi gembala bagi gereja kami, menjadi gembala bagi kami domba-dombanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang mari kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga, serta Roh Kudus, penyertaan yang indah, yang berkuasa memimpin, nuntun hidup kita sesuai firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua. Yang percaya diberkati, kata bersama amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.